Selamat pagi semuanya, kembali Ya, bersama kita di 3+1, 3+1. Ini sudah episode keempat. Sekarang film yang kita review adalah film dari Kakak Lisa. Mungkin Kakak Lisa mau kasih sinopsisnya sedikit? Ini basicnya sutradara, sutradaranya. film-film Thailand ya. Terus karakternya kalau kita sering nonton film Thailand ya jokes-jokes ala Thailand yang emang sebenarnya masih sesuai sama kayak film-film Indonesia lah, karakter film-film komedi Indonesia gitu ya. Ini tuh bercerita tentang lotre yang dicuri lah gitu ceritanya. Jadi kayak ada suatu kejadian, jadi lotre-nya itu mereka diambil sama kayak semacam gangster lah gitu. Terus 5 orang pemenang lotre ini berusaha ngambil balik lotre mereka dari si markasnya si gangster itu. Sebenarnya sesederhana itu, cuman yang bikin saya milih film ini tuh karena pengen tahu aja, penasaran sama pendapat teman-teman saya ini yang menurut saya pendapat mereka tuh bagus-bagus ya, selalu sering diskusi di chat atau apa gitu. Penasaran aja kan, Indonesia sama Thailand nggak begitu jauh ya sebenarnya ya, maksudnya dari jokesnya aja masih ya, saya pernah ketemu orang Thailand gitu, terus yang mereka jokesnya tuh masih kayak Indonesia Indonesia gitu, mau arsitek Thailand gitu, terus namanya Pitupong gitu, masih jokes-jokesnya kayak Indonesia gitu. Nah jadi saya penasaran nih, saya karakter film yang kayak gitu di pangsa pasar Indonesia tuh masih masuk nggak ya, secara kayaknya filmnya tuh sederhana sebenarnya ya, kalau dari segi budget mungkin nggak terlalu yang wah gitu ya. Kalau dengar dari pendapat dari 3 orang ini, bisa kasih pencerahan kali ya buat film Indonesia, atau komparasinya kayak gimana gitu ya. Itu aja sih sebenarnya yang ngedasarin kenapa milih film ini kayak gitu. Kalau dari segi konyolnya mungkin karena lucunya aja sih sebenarnya. Mungkin nggak tahu nih masuk kategori film konyol yang nggak layak dipublish di bioskop atau enggak. Nah, jadi saya milihnya itu gitu gitu Kak Chandra. Gue sih terhibur sih, filmnya bagus menurut gue. Justru kalau gue sepakat banget sih, ini kayak buat penonton Indonesia tuh suka ya. Gue suka sih, gue enjoy. Terus emang dramanya tuh ya didramatisasi gitu ya, jadi agak-agak dilebayin dikit gitu. Tapi memang temanya dia nggak serius gitu. Jadi kalau pas adegan-adegan yang apa namanya, yang kayak menakutkan, dia tuh dibuat masih nyaman gitu loh untuk melihat. Dia tuh nggak pengen penonton tuh jadi agak disturb gitu. Gua ngerasa ada part yang dia jaga gitu ya. Jadi nggak, jangan sampai nih penonton nih jadi filmnya tuh jadi terlalu dark gitu ya. Tapi kadang Yang mana tuh Kak? kayak misalnya banyak sih kayak misalnya pisau, si apa premannya ngeluarin pisau kan itu agak intens ya. Habis itu dibuat jokes lagi gitu, dibuat yang tiba-tiba ada polisi gitu. Jadi polisinya ngejokes lagi. Jadi memang gua ngerasa ini memang nggak ke arah yang kecenderungannya lebih dark gitu ya. Tapi kadang ada tone yang sebenarnya itu ya, gue juga bingung ini sebenarnya mau agak intens. Ini mirip ini sih, Bullet Train sih menurut gue. Komedik tapi sebenarnya agak violence gitu. Ada unsur violence-nya, ada unsur disturbing-nya gitu ya. Tapi dia coba mempertahankan tone-nya itu lebih light-hearted gitu ya. Terus sih menurut gue. Terus gue paling suka tuh karena plotnya tuh selalu tidak berpihak pada si tokoh utama gitu. Gue suka sih kayak gitu. Jadi dia tuh tidak, istilahnya itu tidak beruntung terus gitu. Pas dapat kunci ternyata gagal gitu ya. Pas itu tuh menarik sih. Terus pas terakhir juga nggak dapat lotre gitu. Jadi rumusan ini tuh lebih make sense secara logik karena memang ya kita nggak berharap dia terlalu setelah itu mendapatkan uangnya malah gitu, nggak tahu. Gua ngerasa justru bad luck itu jadi konsisten gitu. Jadi memang nasibnya dia ya dari awal sampai akhir ya bad luck. Tapi justru yang paling bagus itu karena dibuat kayak gitu, makanya ketika ibunya ngomong kan ya ada scene yang gue di apa namanya di ambulan itu ngomong kalau ya sebenarnya dalam konteks dalam kondisi yang kayak gini pun ya dia beruntung gitu. Itu keren sih menurut gue karena dia apa namanya dia tuh membuat ini tuh kayak Spider-Man kasusnya. Jadi Spider-Man tuh nggak pernah dapat nasib yang bagus gitu. Tapi orang tuh jadi relate gitu. Ngerti nggak? Itu tuh cara film ini membawa kita sama karakternya jadi lebih lebih berempati. Gitu. Itu sih kalau gue sementara mungkin Hmm. nanti.
gua nimbrungin deh. Kalau Mantap. kaitannya sama film Indonesia masih bagus standar mereka apa standar kita kah? Menurut gua kayak untuk gambar mirip ya. Gua ngerasa Indonesia tuh masih mungkin mencari dia masih melihat referensi-referensi ya. Itu gua nggak ngerti lah. Mungkin memang kecenderungan kita belum belum pede gitu mungkin ya dengan karakter sendiri gitu. Jadi rumusannya tuh masih cari. Kadang lebih yang pas kemarin eranya agak dark tone gitu. Nah, dibuatlah dark semua gitu. Kalau yang ini tuh warnanya cerah gitu, terus vibrant gitu ya, fun gitu. Jadi udah nggak kerasa serem gitu sih. Jadi gue lupa pertanyaan apa tadi. Lu nanya apa tadi, Sa? Nggak, gue pengen tahu lu nilai, kan sebenarnya dari segi budget film ini mungkin nggak terlalu gede ya, dan Indonesia bisa mencontoh itu sebenarnya, atau udah banyak film Indonesia yang kayak gitu ya. Ya. Nah, maksud gue, menurut lo, tapi gue nggak tahu ya, lu pernah nonton film Indonesia yang tipikal kayak gitu atau enggak gitu ya? Gue belum nonton sih, tapi kayaknya My Horrible Boss ya. Kalau di Indonesia My Stupid Boss, Kayak My Stupid Boss, sorry, My Stupid Boss. yang Reza Rahadian kan? Ya, maksud gue yang itu. Kalau gue lihat trailernya, vibe-nya mirip lah, jokes-nya juga mirip. Ya itu persoalan film yang kayak gini sih. Dia tone-nya itu antara serius atau enggak gitu. Sebenarnya kasusnya kan kalau dari secara plot itu sebenarnya persoalannya cukup serius gitu ya, gangster segala macam, terus bahkan sampai stake-nya tuh sampai nyawa lah, terbunuh gitu. Tapi ketika dia dengan penjahatnya pun dibuat jokes itu, bahkan lu kalau lihat penjahatnya antara yang si Sek sama yang lain itu kayak beda gitu warnanya. Yang lain tuh kayak tolol dah, sampai bosnya juga tolol. Tapi si Sek itu kayak tiba-tiba dia serius sendiri gitu. Jadi itu kan yang pembunuh itu kan sih? Yang pembunuh, yang tatoan. Iya, maksud gua bedanya yang ngecor mayat. Itu agak menurut gua agak misplaced sih castingnya. Dia maksudnya kalau dia punya standalone story gitu ya, dia punya cerita sendiri, itu menurut gua nggak masalah sih. Dia punya karisma lah gitu ya, jadi penjahat. Tapi kalau dimasukin dalam komposisinya satu film ini, kayaknya dia agak warna beda sendiri gitu. Tapi konsisten nggak sih kalau menurut lo bilang ini apa kayak filmnya emang parodi lah istilahnya ya? Ya. Gue suka banget sih. Menurut gue casting yang lain tuh cakep sih. Casting yang berlima itu juga bagus, ibunya juga bagus. Ya gue kalau konteks konyol sih sebenarnya nggak konyol sih. ini memang dia menghibur. Dia memang dibuat konyol gitu. Mungkin konyol menghibur gitu. Iya, kalau konteks kemarin kan dari dari kita yang lain kan yang konyolnya tuh ini film ini nggak bisa ditonton lah. Nah, ini gue sangat terhibur sih. Mana ya? Kalau saya sih mungkin slapstick versi modern kali ya kalau di Indonesia ya. Jadi di slapstick tapi dibikin kayak versi modern gitu loh. Tapi cukup menarik juga sih kalau yang lain-lainnya menghibur banget, konyol. Dan yang bikin menghibur juga gimana beneran juara dunia MMA dibikin kayak gitu. Iya, itu bener. Juara Olimpiade. Iya bener. Itu Sam Sojin itu beneran juara Olimpiade. Iya. Itu juga. Iya beneran, gue abis nonton gue searching. Petunjuknya itu beneran. Petunjuknya itu beneran. Bener, dua-duanya itu beneran ini bisa main kayak gitu loh. Bisa beneran jadi pemenang gitu. Olimpiade sih. Yang bonyok itu pemenang. Yang bonyok itu pemain MMA. Enggak, itu Olimpiade. Itu juara Olimpiade. Juara Olimpiade 2002. Olimpiade Sam Sojin. Beneran itu. Yang Roteng itu juara dunianya MMA. Iya, yang dia lawan tuh benar-benar Thailand juara. Makanya. Dan ini juga ciri khasnya Thailand kan, maksudnya kayak komersial gitu, ada lucu, sedih, tunnya komersial Thailand khas gitu loh. Terus ada momen dari cantik jadi kelihatan jelek gitu. Ada unsur-unsur slapsticknya lah, banyak banget. Yang mana cantik jadi kelihatan jelek? Ada kan yang tiba-tiba kena tebasan angin itu pas ledakan itu kan mukanya dari cantik jadi jelek kena angin. Lainnya maksudnya khas-khas Thailand gitu loh, slapstick Thailand gitu loh. Ya tapi benar kata Condro tadi. Jadi hal-hal yang kayak yang Thailand biasanya juga unsur-unsur seksisnya itu dimasukin atau ya yang di film-film hantu gitu, tapi ya maksudnya yang mau ngajukan adegan yang kayak gitu seksi atau gimana ada hubungan gitu, tapi dia cuma pakai metafora itu aja yang BDSM itu kan.
pakai Oh, iya. tendangan-tendangan gitu jadi kocak gitu loh. Digebukin Di dia. preset kan gitu. Kan Thailand kebanyakan filmnya kan pasti ada unsur itunya juga kan. Mayoritas film-filmnya yang horor mau apa gitu, pas drama kan pasti ada kayak gitu-gitunya. Tapi di sini betul-betul dibikin di twist gitu loh, biar nggak terlalu itu kelihatan. Dan itu memang nggak nyambung juga tuh yang tokoh penjahatnya itu ya, Cot. Nah, yang menjembatanin terakhirnya juga agak nanggung tuh, yang tiba-tiba penjahatnya udah bunuh penjahat yang serius itu. Padahal kan dia nggak ada terlibat dari awal kan. Kan dia dimasuki rencana ya. Iya, Itu karena dia yang paling terakhir. Juga sih kenapa dia tahu kalau lokasinya di situ gitu ya. Ya Iya, itu agak plot hole sih menurut gua. Kayak ya plot hole. Enggak, yang ada gangster lagi satunya. Padahal Yang- gangster satunya itu kan nggak muncul dari awal-awal Gangster. banget. iya, Gangster pemain bola ya. Enggak ya, 100.000. Judi bola. Iya, judi bola. Iya gitu. Itu sih. Itu aja plot hole-nya. Sama yang terakhir plot hole itu yang ini juga. Kan gadisnya udah bertarung sama itu kan lawyer gitu. Nah, dia mau munculin yang gadisnya mau bekerja sama untuk ngancurin yang nabrak bapaknya kan juga. Kalau di logikain kan nggak masuk juga. Kan udah tahu ketemu itu, masa dia mau pura-pura jadi itu kan. Timnya itu loh. Ada kan yang terakhir. Iya, yang pas terakhir. mau- oh iya. Yang mau Itu aja sih. lawan. Si Bit. Iya, lawan itu aja sih. Itu menghibur sih. Soalnya grafis lain-lainnya menarik. Kecuali yang part awal aja tuh, kloset tuh. Untung udah makan. Iya, bener. Untuk itu baru selesai makan. Saya Iya. mau niatnya mau nonton ini sambil makan gitu, tapi kebayang. Untung aja. Gue udah siap sih itu, gue udah siap. Tapi waktu terjadi itu gue nggak siap. Gue udah tahu dia pasti nyemur nih. Tapi Iya, gak mungkin gak nyembur itu. Kita udah, tapi mau gak mau kan harus ditonton kan. Nah, mungkin kalau secara konyol gak masuk bioskop itu bisa masuk lah. Bantu Lisa lah Iya sih, nilainya ya kan. betul sih. Kalau Tapi karakter menarik sih, favorit siapa Mas? Kalau saya, Kalau tadi mau bilang apa? mau Condro aja. Condro dulu, karakter favorit Con. Enggak, Chandra tadi mau bilang apa? Aku ngomong. oh ya, nggak tadi Mas Anja bilang metafor itu benar sih Mas. Karena tahu nggak cara dia ketika dia mikir ini strateginya apa tuh, dia dari catur. Dan gue suka tuh Iya. karena dari awal gue tuh suka gini, semua komponen di film itu saling berkaitan lah gitu ya. Jadi ketika di awal main catur, berarti dia thinker gitu ya, dia pemikir, dia tahu strategi. Serkan. Ketika dia mikir, dia tuh digambarkan dia main catur gitu, ngerti ya, langkah-langkah ini. Itu tuh metafor banget gitu doang sih. Dia Gue tetap ada benang merahnya gitu ya sebenarnya. iya. Apa tadi lu Kayaknya bilang apa sih? karakter? Enggak sih, karakter favorit di sini siapa? Jelas kalau saya sih Samsojit sama si itu, bosnya itu. Oh, sama Yang gitu sih. pas adegan pertarungan itu. Yang berantem, yang Balsam. petinju. Iya, berantem sih. Oh, Paling si Olesin balsam poli. Apa ya? Pedro. Ya si itu juga lucu sih. si Wen sama lima-limanya si- karakternya, tapi lima-limanya karakternya bagus sih, Iya, dapet sih. karakternya bagus sih. Iya. Bagus sih. Kecuali yang serius itu, yang di luar dari konteks itu. Tapi kalau yang lainnya nyambung sih. Semuanya chemistry-nya nggak separah inilah apa Gundala itu. Semua karakter banyak tapi nggak nyambung. Kalau ini chemistry-nya dapet gitu. Tapi dia ini tuh berani ngambil aktor yang maksudnya nggak terlalu good looking gitu ya, misal kayak yang kepala dewannya itu si Wen-nya itu yang nyamar yang aktor itu kan maksudnya biasa aja, sama si petinjunya petinju asli ya. Iya, Asli. Oh. Itu juga susah loh. Itu kayaknya aktor Ngajak beneran orang. deh yang si Wen itu kayaknya aktor lama gitu deh. Memang, Aktor iya, aktor lama kok itu terkenal kayaknya. kawakan. Kayaknya udah sering lihat di film Thailand tuh kayaknya ada dia gitu. Wen itu yang mana ya? Yang jadi Aktor ya? aktor. Yang jadi aktor cadangan yang yang jadi bos, dulu iya, ditembak itu. Yang sering ditembak mati doang. Ada dapat line panjang 4 kalimat. Baru mau bilang Kata si Wen tuh yang mana ya? Yang mirip Condro. Mirip-miripnya aja. Tinggal kalau si yang nembak itu nggak ada sih, warnanya jadi sama gitu ya. iya, warnanya jadi sama Pada- itu aja sih. pada tolol gitu. Tapi jadi ya mungkin justru biar nggak aneh-aneh banget gitu, masa sekelas gangster anak buahnya kayak gitu. Ya, di sini memang nggak ada logika, Cia. Kan itu. Kan dia udah ngejelasin ada tugas masing-masing kan, kalau yang bagian eksekusi yang harus emang serius gitu kali ya. Ya udah. Soalnya biar sepadan juga sama si ininya, siapa si Tai-nya itu. Si Tai-nya kan good looking lah gitu ya. Maksudnya kalau nggak ada yang penjahatnya masa kayak gitu, kayak gimana gitu nggak sih? Nggak tahu juga sih gue. Mungkin kalau di sana serem itu, Cia. Kalau di sini mah lucu aja muka itu. Itu yang mana ya? Yang gendut sama yang kurus. Oh, yang gendut sama yang... Ya, kayak kita itu lucu. Ya gue juga agak aneh sih, maksudnya gue nggak takut dengan penjahatnya gitu. Maksudnya nggak Lebih serem nggak- sereman penontonnya yang nonton ini ya, tinju kan. nonton tinju. Penonton yang nonton tinju kan lebih serem-serem tuh ketimbang penjahat-penjahatnya. Ya kan ada mau masuk ring tuh kan penonton tinju
jadinya kan. Oh, Itu kan serem-serem oh, mukanya. pas awal, ya. Iya, lebih serem dari itu kan. Ya, ya. Tapi memang penjahatnya dikit sih. Tapi memang ini kelasnya kan dia di bawah ya. Maksudnya kelas penjahat-penjahat itu. Mafia ecek-ecek lah mungkin. Mungkin lanjut ke Sen kali ya. Sen, gimana, Sen Sen? gimana? Gue punya apa sih ekspektasi tinggi sih ke film Thailand ya, karena terakhir film Thailand yang gue tonton tuh Bad Genius, itu bagus banget. Oh, Itu bagus banget. Tapi ini menurut gue secara story emang jelek banget sih. beda. Jelek banget. Cuma kalau pas Chandra bilang ini emang film konyol ya jadi wajar sih jadi konyol gitu. Soal relate apa enggak sama Indonesia ya, gue emang ngerasa sih pas nonton ini kayak nonton FTV gitu loh, kayak Enggak sampai karakternya di FTV zoom. kali. Lo FTV Kayak- jumplang bawah banget dong. Enggak, maksudnya kayak apa, muka karakter tuh di zoom out banget, terus kayak gitu-gitu kayak diinin banget gitu kan, terus bolak-balik buka terus gitu kan, begitu aksinya juga nanggung gitu-gitu loh. Jadi gue ada sedikit ini sih. Jadi gue gue punya saudara, dia kameramennya Trans TV. Lo tau nggak kenapa Indonesia tuh suka ada zoom wajah? Karena itu gampang menerima informasi emosi. yes. Dan rata-rata penonton Indonesia itu cewek. Jadi makanya ibu-ibu tuh suka tuh kalau marah tuh dibuat marah kan. Sedih itu dibuat sedih. Jadi karena dia lebih cepat mentransfer informasinya gitu. Oh, berarti adegan ini kayak gini. Beda sama film-film di barat yang lebih subtle, lebih simbolik gitu ya. Ya, simbolik vibes. Sebenarnya nggak barat juga sih, gue kalau nonton Bad Genius juga nggak kayak gitu, lebih simbolik arahnya gitu. Mungkin emang gendernya aja kali ya. Genrenya beda Chen gitu. Sama memang target marketnya juga beda juga gitu. Sama ini tuh original Netflix kan ya? Iya. Lo ngerasa nggak sih kayak warnanya tuh warna Netflix banget gitu, kayak warna tuntunnya Netflix. Warna Netflix banget gitu. Lo nonton apa tuh kalau yang Indonesia namanya yang guru-guru? Iya itu guru-guru yang, gokil ya? Bukan yang kemarin tuh juga ada yang yang ledakan-ledakan itu. Yang core apa tuh? Ya pokoknya original Netflix. Big Four. Mirip banget tuh sama Big Four. Tonnya mirip kan? Tonnya mirip, terus eksekusinya hampir mirip juga. Konyol-konyol gimana gitu. Walaupun lebih sadis Big Four. Bagus itu Mas, aku belum nonton. Katanya bagus loh. Tonton Netflix Asia sih, kayak. Ya benar itu. Rasa itu warna-warninya, vibrantnya gitu loh. Kontras gitu ya. Kontras, lampunya warna hijau kan, tajam kan. Secara visual gue nikmatin, cuman secara story emang berantakan banget sih, kayak nonton TV dan kita nggak bisa ngarepin kan. Nggak bisa. Terus itu sih yang menarik, malah gue pengen lihat kayak budaya Thailandnya itu loh, kayak ternyata di sana tuh berjudi tuh hal yang sehari-hari gitu loh, dari orang miskin, orang kaya sampai polisi ikut lotre gitu. Itu kan berarti dia memang mengangkat hal-hal kayak gitu kan. Iya, culture-nya itu. Culture dia tetap ngangkat gitu. Itu juga yang rumahnya nyebrang sungai. Ya. Mau ke sekolah, dia kuliah ke sekolah ya? Iya, pulang sekolah. SMA kali itu balik. Iya, pulang sekolah naik kapal gitu kan, kayak itu hal yang menarik sih untuk di. Dan tukang kuncinya sama ya ternyata. Tukang kunci juga mirip kayak Indonesia ya. Mirip Indonesia. Kalau di Amerika kan pakai vending machine gitu. Ya, itu tuh yang kenapa pengen nonton film-film Thailand tuh, atau Malaysia atau Singapura atau Brunei, pengen tahu gitu. Culture-nya sama nggak sih dengan di sini gitu. Yang gue bisa appreciate di film ini selain tadi ya visualnya juga, terus ringan, ini sih kayak pesan moralnya gitu loh, kayak. Iya. Thailand tuh mau gimana pun tetap ada pesan moralnya kok. Iya. Even kayak commercial break-nya ya, selalu ada pesan moral kan. Walaupun dia konyol. Mana ya? Enggak, maksudnya lu kalau pernah nonton commercial break-nya Thailand. Banyak kan. Iya. Banyak yang bagus kan. Itu bagus banget sih, kayak lu mau sesial apapun ya ini yang terbaik yang kita bisa punya gitu kan ya. Iya. Gua syukurin aja gitu. Itu gua nggak expect sih, kayak. Iya, betul. Ada kan itu karakternya komersial iklannya Thailand ya. Iya. Masalahnya yang asuransi kayak gitu-gitu kan, kayak gitu tuh mirip banget tuh. Iya. Jadi mirip banget tuh. Tapi bagus sih itu, gua nggak expect. Jadi sedih ini. Gue sebenarnya nonton film ini karena gue pengen dengar pendapat kalian gitu loh. Nah, saya kan pendapat lu gimana? Iya, pendapatnya itu loh, tetap gitu loh. Ya, film. Kenapa menurut lo nih konyol? Sebenarnya konyolnya tuh karena dikit-dikit ada jokes gitu loh yang keselip gitu loh. Tata make up-nya atau apanya itu emang kayak nggak serius gitu, kayak pasti yang petinjunya itu lebam kan, dia ngeliat kaca. Teman-temannya dibilang enggak, itu cuma kaca cembung doang gitu.
Terus kalau ngelihat make upnya tuh kayak udah mau lepas-lepas gitu loh, yang kayak tempelan gitu loh, kayak emang sengaja dikasih kesan apa ya, kayak low budget gitu. Cuman ya emang sengaja nggak dibikin serius gitu, kayak pas mulutnya lebam gitu kan kayak ada crack gitu loh. Jadi kayak tempelannya tuh kelihatan, matanya tuh kelihatan. Yang gue sukanya sih ini sih, ya karakter setting Thailandnya gitu, misal yang mungkin kehidupan kaum marginal di Thailand sama miripnya kayak Indonesia gitu, kayak ganggang, kayak di kampung, terus ya dia harus lewat sungai dulu, terus rumahnya yang mati lampu pas setting berantem tuh kayak konyol banget. Udah tahu pakai setrikaan sama kipas angin tuh kayak ya udah lu nggak usah mukul setrika itu lagi kalau udah tahu pakai setrika gitu. Kayak konyolnya tuh sengaja kayak ditonjolin yang orang tuh lu bego banget sih kayak gitu, kesel aja gitu. Kayak gitu guys kalau dari gua sih. Nah, scoring deh, Condro. Konyol berapa? Overall film berapa? Kalau konyol yang paling besar Semakin rendah, semakin konyol, semakin tinggi berarti menghibur, konyol menghibur. gue terhibur sih, jadi gue kasih 8 kalau konyol. Oke. Overall 7,5 lah. Asik. Tinggi Bagus dong. ya. Oke. Ya, Tinggi dong. makanya ya apa ya, ringan sih. Gue seneng sih, dan nggak tahu ya, actingnya tuh natural gitu, gue suka. Natural. Kayak nggak Bener. kayak gobloknya tuh goblok natural. Iya, goblok natural. Udah, nyenengin aja sih nontonnya tuh nggak Lipsticknya tuh berat ya. menyenangkan gitu. Kalian Saya pas kali ya. nonton ketawa gitu apa biasa aja? Ketawa, saya Ketawa gue. Tawa juga Saya ketawa. Apa ya gue ketawa ngakak. Iya. Justru lebih ketawa ini daripada nonton yang Samurai Cop. Sama kan gua Ketawa. aduh gitu. Sama kan gua aduh. Kalau itu Samurai Cop malah Apa ketawa sih? sarkas. Kalau ini ketawa beneran. Kalau ini ya, kalau ini Jadi ketawa menghibur, Cak. Kalau ini Iya, iya. betul-betul enak. Kalau dari saya, konyol mungkin 7 kali ya. Untuk overall 6. Berarti ini failed nih, film ini failed guys, itu kategori konyol ini guys. Yang kan nggak ada yang paling nggak ada yang ini. Kan Emang paling ngobrol juara doang. Samurai Cop sih, emang paling juara Nah, itu udah no mau debat. Mat sih. Gue sama kayak Anca sih, 7 gue. Jadi kayak cara konyol gue 7 karena ya emang konyol gitu. Menghibur lah, konyol kan menghibur lah. Tapi secara film 6 sih. Gue gak mau nonton lagi sih. Iyalah, ngapain lo nonton lagi? Kalau gue sih ngerasa emang gue milih ini karena konyolnya lebih segi ke komedi ya, bukan dia nggak layak masuk bioskop ya. Kalau dia masuk bioskop dia masih menghibur gitu sih. Iya. Padahal yang buat standarnya lu tuh. Iya makanya. Tapi gue penasaran pengen lihat pendapat kalian kayak gitu. Maksudnya gue juga nggak ngerti kenapa gue melakukan hal ini. Mungkin karena preferensi film gue kurang pertama gitu kayak gitu ya. Jadi gue nggak tahu yang konyol nggak layak masuk bioskop itu kayak gimana. Tapi menurut gue ini juga nggak cocok masuk bioskop juga sih. Kalau gue sih nggak mau beli juga sih nonton ginian. Gue kalau beli ke bioskop mungkin gue nyesel sih. Tapi kadang ada anak-anak kecil remaja gitu yang suka gitu loh. Gue kan punya adik gitu. Nah mereka kayak butuh hiburan gitu loh, Sen. Kita kasih kesimpulan dong. Nih kan udah 4 kali episode. Jadi diurut deh, di vote. Yang paling konyol, jelas lah ya. Jelas. Samurai Cop dah. Samurai Cop. Itu udah unbeatable lah. Unbeatable. Nah, yang kedua ini yang susah nih. Oke, yang kedua kalau gua sih Gundala, kalau gua. Karena Gundala tuh dia take it too seriously gitu. Kalau Bullet Train tuh emang agak mirip sama punya si Lisa menurut gua. Oke. Ya, Bisa gue terima ini sih. in my defense ya. Ya sih, bisa gue terima sih. Gue juga setuju sih Gundala sih nomor 2. Oke. Mas Anja gimana? Gundala. Ye, lu Gundala. Kalau gue nggak tahu ya, gue pembagian skornya menurut gue Gundala itu layak gitu loh masuk bioskop, dan Bullet Train itu juga layak gitu loh. Nomor 2-nya mungkin sama ya, Bullet Train sama Gundala tuh masih bagus sih menurut gue soalnya. Terus Oke, nggak apa-apa. Ya kayak gitu. Ya udah di voting aja gini. Kalau saya nomor 1 Samurai Cop, nomor 2 Gundala, nomor 3 Bullet Train, nomor 4 The Lost Lotteries. Nah, ini udah satu. Nah, kayak gitu. Terus Condro, penilainya gimana? Nanti dari itu kita akumulasi. Gua sama Mas Anja. Jadi pertama Samurai Cop, kedua Gundala, ketiga Bullet Train, terakhir Lisa. Nah, Lisa gimana? Pertama si apa tuh namanya Samurai, terus yang
keduanya itu menurut gua Lost Lotteries. ya Lost Lotteries, Lotteries oke. masih di Ya. bawahnya itu. Terus yang ketiga menurut gua masih layak Bullet si Train. Gundala sama si Bullet Train itu karena Berarti yang Gundala nomor ke terakhir. arah kocak. Berarti Lisa, Oke. Samurai Cop, Lost Lotteries, Bullet Train, sama Gundala. Nah kalau Chen, Kalau gue Samurai Cop, yang kedua itu si Gundala, terus yang ketiga itu Lost Lotteries, yang keempatnya baru si Bullet Train. Menurut gue Bullet Train ini paling mendingan gitu kan, Bullet Train itu. Oke. Berarti nomor 2 udah Bener. dapat Gundala kan? Oke, berarti untuk 4 episode sudah wrap dan thank you buat Mbak Lisa sebagai bintang tamu kita. Terima kasih banyak buat waktunya. Thank you Eli, Caya. Ya, Thank sama-sama. you Kak. semuanya. Semoga teman-teman enjoy dengan apa yang kita review, walaupun memang tidak profesional dan hanya santai-santai aja. Kita lanjut ke nanti next episode. Stay tune di 31. Thank you semua.